Shalom saudaraku, kita bertemu kembali melalui kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Gresik dalam program acara Firman Tuhan sebagai pengantar dan penguat untuk memasuki pekan hidup yang baru saat ini. Dan adapun firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Matius pasal 5 ayatnya yang ke-8. Matius pasal 5 ayat 8. Dan judul renungan yang akan saya bawakan adalah berbahagialah orang yang suci hatinya. Berbahagialah orang yang suci hatinya. Itu judul kita, saudara. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan mendengar perenungannya, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami kembali menikmati hadirat-Mu melalui kebenaran firman. Kami membuka hati dan pikiran kami, Roh Kudus-Mu tetap menyertai kami, agar firman-Mu benar-benar tertanam dalam hati kami, lalu berbuah melalui tingkah dan laku kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berfirman kepada kami berdoa. Amin. Nah, saudaraku subscriber, kita lihat Matius pasal 5 ayat 8. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara-saudara, suatu kali ada seorang anak yang bernama Marcel. Anak ini memang sudah dikenal dengan sikapnya suka nyontek. Dan dari contekannya juga dia memberikan contekan kepada kawan-kawannya yang juga suka nyontek. Nah, suatu kali dia berpikir bahwa apa yang seringkali dia lakukan adalah hal yang tidak bagus di mata Tuhan. Karena itu dia memutuskan bahwa ujian kali ini dia tidak akan menyontek dan tidak akan membagikan contekan itu kepada kawan-kawannya. Nah, saudara-saudara, dan itu yang dilakukan. Dan apa yang terjadi? Setelah ujian selesai, kawan-kawannya pun mengejek Marcel dengan berkata, kamu itu sok suci, kamu itu mau jadi malaikat ya. Nah, saudara-saudara, tapi Marcel tetap kekeh pada keinginannya untuk menjaga kesucian hatinya. Nah, saudara-saudaraku, ungkapan bahagia dalam kitab Matius pasal 5 ayat 8 di sini, atau ucapan bahagia ini di sini hendak menegaskan bahwa orang yang suci hatinya, dia akan berbahagia karena dia akan melihat Tuhan. Hati-hati saudara. Suci hatinya di sini, suci di sini bukan berarti tanpa salah atau tanpa dosa. Tetapi suci di sini berarti khusus atau spesial. Orang yang selalu menjadikan hatinya khusus atau spesial hanya untuk melakukan kehendak Tuhan, hanya untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, itulah orang yang berbahagia. Saudara, kita sadar bahwa tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi hari ini firman mau mengatakan bahwa mari kita menjaga hati kita agar tetap khusus, tetap kudus di hadapan Tuhan, menjaga kesucian hati kita, karena hati adalah sumber segala-galanya dalam hidup kita. Ketika hati saudara dan saya senantiasa suci, senantiasa tulus di hadapan Tuhan, maka saudara dan saya akan menikmati bahagia yang kekal, dan kita bisa melihat Allah, perbuatan Allah dalam kehidupan dan pergumulan-pergumulan kita. Saudaraku, hari ini Tuhan menegur kita dengan keras. Sudahkah Anda sebagai pribadi-pribadi yang suci hatinya di sepanjang hidup ini atau sepekan yang lalu? Mari, sepekan hidup yang baru ini kita belajar untuk mengkhususkan hati kita menjadi hati yang suci di hadapan Allah, dan Anda akan melihat karya-karya Allah karena hati Anda dan saya suci. Amin. Subscriber terkasih, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan kebenaran-Mu yang mengajarkan kepada kami melalui firman Tuhan bahwa kami sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, keluarga-keluarga yang sudah diselamatkan, kami harus menjaga kesucian hati kami. Biarlah kesucian hati kami, kesucian hati rumah tangga kami masing-masing tetap khusus, tetap kudus di hadapan Tuhan. Sehingga dalam minggu atau sepekan yang baru ini, ketika kami senantiasa dalam keluarga, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai papa mama, kami menjaga kesucian hati kami, maka kami akan selalu melihat Allah bekerja dalam kehidupan rumah tangga kami di pekan hidup yang baru saat ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus segala pengaruh iblis, sehingga kami hidup kembali di dalam pengaruh dosa. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa hati kami sebagai orang tua, sebagai anak-anak, senantiasa suci di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, kami serahkan akan pergumulan-pergumulan rumah tangga kami masing-masing di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang beracara atas setiap pergumulan-pergumulan rumah tangga kami masing-masing. Orang tua kekasih-kekasih kami
baik yang bersama dengan kami maupun yang terpisah dengan kami. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus mereka ada dalam lindungan. Bangsa dan negara kami percayakan di dalam nama Tuhan Yesus. Rencana-rencana dari bangsa kami, rencana-rencana kami semua sebagai keluarga-keluarga, rencana-rencana gereja-gerejamu, Bapa di sorga, Engkau memberikan kami kesempatan untuk menikmati rencana-rencana tersebut. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus akan pribadi-pribadi yang akan menghancurkan bangsa dan negara kami. Singkirkan mereka jauh dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami, lalu perkenankan doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Subscriber yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Subscriber, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja Batu Kasih dari Yesus di Gresik mengucapkan selamat melakukan hati yang suci di hadapan Tuhan dan selamat melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita. Shalom, Tuhan sayang kita semua.